Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Tokyo Metropolitan Magic Technical School chapter ketiga atau sering dikenal juga sebagai Jujutsu Kaisen Zero bagian ketiga. Setelah mendeklarasikan perang di SMA Jujutsu dan di waktu yang bersamaan dengan berjalannya Hyakuyaku di Shinjuku dan Tokyo, Geto menyerang SMA Jujutsu hingga membuat Maki, Toge, dan Panda di ambang kematian. Lalu Yuta yang menyadari hal ini pun langsung memasang ekspresi marah dan mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan yang dia miliki untuk melawan Geto. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen Zero bagian ketiga yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, lewat cerita di beberapa halaman awal, sang autor menjelaskan bahwa Geto sudah mendirikan semacam organisasi keagamaan dan memiliki banyak sekali pengikut. Lalu apa tujuan Geto mendirikan semacam organisasi ini? Ya, menurut penjelasan yang sudah diberikan oleh Bang GG, setidaknya Geto memiliki 3 alasan mengapa dia mendirikan semacam organisasi ini. Alasan pertama, untuk memanfaatkan para pengikutnya, di mana hal ini terlihat dengan jelas dari pengikut Geto yang digambarkan layaknya seekor kera yang bertugas sebagai pengumpul dana sekaligus sebagai orang yang menarik para pengikut baru. Alasan kedua, untuk mengumpulkan para penyihir Jujutsu dengan pandangan yang sama dengan Geto. Karena itulah jangan heran jika di sini Geto sempat diperlihatkan pergi bersama dengan beberapa penyihir Jujutsu. Alasan ketiga, untuk mengumpulkan kutukan dengan kedok membantu para pengikutnya dan warga yang merasa dirinya sudah dirasuki oleh hantu atau kutukan, seperti apa yang diperlihatkan di halaman pertama hingga halaman kelima, dimana karena alasan ketiga inilah saat ini Geto sudah mengoleksi kutukan dengan jumlah yang sangat besar, dan setidaknya jumlah kutukan yang dia miliki saat ini sudah lebih dari 6.000 kutukan. Hal menarik kedua, saat Geto dan para pengikutnya mulai bergerak menuju SMA Jujutsu, Yuta sempat mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu yang buruk sedang menuju ke tempat mereka. Namun Maki, Panda, dan juga Toge sama sekali tidak percaya dengan Yuta dan mengatakan itu hanya imajinasi Yuta. Bahkan Panda sempat meledek Yuta dengan mengatakan kalau persepsi energi kutukan atau tingkat teknik sensorik energi kutukan yang dimiliki oleh Yuta masih setingkat atau selevel dengan kera. Padahal apa yang dirasakan oleh Yuta di adegan ini memang benar adanya. Dan uniknya, Yuta sudah merasakan hal ini sebelum para penyihir Jujutsu di SMA Jujutsu merasakan kehadiran Geto, termasuk penyihir Jujutsu terkuat di SMA Jujutsu yang bernama Gojo Satoru. Ya, Yuta sudah merasakan kehadiran Geto sebelum Gojo merasakannya, tapi pada saat itu Gojo masih menggunakan penutup mata. Dan ini berarti bahwa sebelum Yuta menguasai kekuatan terpendam dalam dirinya, dan sebelum Yuta menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Rika, kemampuan sensorik Yuta sudah berada di atas Gojo saat Gojo masih menggunakan penutup mata. Karena itulah, menurut kami cukup masuk akal jika Yuta sudah menguasai kekuatan terpendam dalam dirinya, maka tidak menutup kemungkinan kalau Yuta dapat menyaingi Gojo yang sudah membuka penutup mata. Nah, karena potensi yang dimiliki oleh Yuta inilah, ada banyak sekali fans Jujutsu Kaisen yang sudah tidak sabar melihat perkembangan dari Yuta setelah dia pergi ke luar negeri. Hal menarik ketiga, sesaat sebelum Geto sampai di SMA Jujutsu, Gojo mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran Geto kepada Yaga, hingga membuat Yaga memerintahkan semua penyihir Jujutsu tingkat 1 untuk berkumpul. Lalu sesaat setelah hal ini, Geto diperlihatkan muncul di hadapan Yuta dan yang lain, hingga Maki, Panda, dan Toge mengakui kalau apa yang dirasakan oleh Yuta sebelumnya memang benar adanya. Dan setelah menyadari kalau Geto termasuk orang yang tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam SMA Jujutsu, Maki kemudian memerintahkan Geto untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi Geto malah melompat tepat di depan Yuta dengan kecepatan yang super cepat, hingga membuat Maki, Toge, dan juga Panda hanya bisa terdiam. Nah, di saat itulah Geto merangkul pundak Yuta sambil menjelaskan tentang dunia ideal yang dia miliki. Ya, di sini Geto menjelaskan bahwa menurutnya sistem dunia yang sudah membuat orang kuat harus menyesuaikan diri dengan orang lemah adalah salah.
Karena itulah dia ingin merevolusi sistem dunia dengan cara membunuh semua manusia non-penyihir Jujutsu dan hanya menyisakan para penyihir Jujutsu. Tapi uniknya saat Geto mengatakan hal ini, Yuta hanya terlihat terdiam. Dan Yuta terlihat sangat marah saat Geto menyebut Maki sebagai keturunan Zenin yang gagal dan sebagai kera yang tidak dibutuhkan di dunia yang akan diciptakan oleh Geto. Nah, dari hal ini maka bisa kita katakan kalau saat hal ini terjadi, Yuta adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan dunia, asalkan ia dapat hidup bahagia dengan orang-orang terdekatnya. Ya, bagi sebagian besar orang, pemikiran Yuta ini mungkin terbilang egois, tapi bagiku sendiri ini adalah sebuah pemikiran yang cukup realistis. Hal menarik keempat, para penyihir Jujutsu yang dikumpulkan oleh Hyaga akhirnya muncul di depan Geto, termasuk Mei Mei serta Gojo Satoru. Dan setelah melihat Geto sedang berusaha menjelaskan pemikirannya kepada Yuta dan yang lain, Gojo langsung melompat dan berdiri tepat di depan Geto. Hingga Geto kemudian mendeklarasikan perang dan menyatakan kalau dia akan menjalankan sebuah rencana yang disebut sebagai Hyakiyako, di mana dalam rencana ini dia akan melepaskan 2000 kutukan di dua tempat berbeda. Pertama 1000 kutukan di Shinjuku dan kedua 1000 kutukan di pusat kota Kyoto. Lalu setelah mendeklarasikan perang, Geto langsung meninggalkan SMA Jujutsu. Dan bila ada yang bertanya mengapa Gojo dan yang lain tidak berusaha menangkap Geto di sini, karena Geto melepaskan beberapa kutukan sebelum dia melarikan diri. Hal menarik kelima, demi menanggulangi rencana Geto, para penyihir Jujutsu kemudian mengadakan sebuah rapat. Dan dalam rapat ini, Hyaga sempat memerintahkan untuk meminta bantuan dari Ainu Jujutsu Company, 3 klan besar, serta para alumni SMA Jujutsu. Sedangkan untuk Gojo sempat dijelaskan kalau dia sebenarnya sudah mengira kalau Geto memiliki sebuah rencana tersembunyi. Karena menurut Gojo, Geto pasti sudah menyadari kalau dia dapat dikalahkan dengan mudah jika rencana utama yang dia miliki hanya mengeluarkan 2000 kutukan di dua tempat berbeda. Apalagi Hyaga sudah meminta bantuan dari Ainu Jujutsu Company, para alumni dan juga 3 klan besar. Oh ya, dalam rapat ini juga sempat dijelaskan bahwa penyihir Jujutsu yang secara statistik masih di bawah tingkat 2 tidak akan diikut sertakan dalam misi di Shinjuku dan Kyoto. Hal menarik keenam, seperti apa yang dijelaskan oleh Geto di hari pelaksanaan Hyakiyako, tujuan dia melepaskan 2000 kutukan di dua tempat berbeda karena dia ingin mengalihkan perhatian para penyihir Jujutsu ke dua tempat tersebut, hingga membuat Yuta terisolasi dan terpojok di SMA Jujutsu tanpa perlindungan dari Gojo dan yang lain. Dan setelah hal ini terjadi, maka Geto akan membunuh Yuta agar dia dapat mengambil kutukan Rika dan menjadikan kutukan Rika sebagai kutukan miliknya. Hal menarik ketujuh, momen hangat Maki dan Yuta. Karena mereka berdua secara statistik belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti misi di Shinjuku dan Kyoto, Maki dan Yuta ditinggalkan di SMA Jujutsu. Dan karena Yuta merasa tidak bisa merasa tenang di asrama, dia pun pergi ke ruang kelas dan bertemu dengan Maki. Nah, disinilah Maki kemudian menjelaskan kalau dia bisa dianggap sebagai orang yang gagal karena dia tidak bisa melihat kutukan dengan mata telanjang. Padahal dia sendiri adalah seorang keturunan dari klan Zenin yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Dan biasanya klan besar memiliki standar yang cukup tinggi untuk keturunan mereka. Tidak hanya itu, Maki juga sempat menjelaskan kalau dia ingin menghancurkan sistem klan Zenin dari dalam dengan cara pergi dari klan Zenin dan kembali ke klan Zenin setelah dia menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Atau dengan kata lain, dia ingin membuktikan bahwa orang seperti dirinya yang sudah dianggap gagal oleh klan Zenin masih bisa menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1 dengan cara yang dia miliki sendiri. Lalu setelah mendengarkan semua cerita dari Maki, Yuta kemudian mengatakan bahwa Maki adalah orang yang sangat kuat atau tegar. Karena itulah dia sangat ingin menjadi orang seperti Maki yang bisa tetap tegar untuk menghadapi semua masalah hidup. Tidak hanya itu, Yuta juga sempat mengatakan kepada Maki bahwa dia siap untuk memberikan bantuan kepada Maki jika dia membutuhkan bantuan darinya.
Nah, di saat itulah Maki merasa bahwa semua anggapan buruk yang dia terima dari klan Zenin terasa terlepas, hingga membuat Maki terlihat tersipu malu dan meninggalkan Yuta. Ya, wajah Maki yang memerah setelah meninggalkan Yuta sudah mengisyaratkan bahwa Maki mulai memiliki perasaan kepada Yuta. Namun sayangnya momen ini kemudian berakhir dengan sebuah tragedi. Karena di waktu yang hampir bersamaan, Geto sudah berhasil masuk ke dalam SMA Jujutsu dan memasang barir untuk SMA Jujutsu. Oh ya, di sini Maki sempat diperlihatkan mencoba menghentikan Geto seorang diri. Namun pertarungan mereka berdua sama sekali tidak diperlihatkan karena latar cerita langsung berpindah ke Shinjuku. Hal menarik ke-8, walau sudah dihadapkan dengan banyak sekali kutukan di Shinjuku, Gojo yang sudah merasakan kejanggalan dari tindakan Geto terlihat masih sempat memikirkan tentang apa yang sedang disembunyikan oleh Geto. Dan untung saja pada saat itu Gojo mendapatkan laporan dari Ichiji tentang pergerakan Geto, hingga membuat Gojo mengirim Toge dan Panda ke SMA Jujutsu untuk membantu Yuta dan Maki. Sedangkan anak buah Geto yang menyadari hal ini langsung berusaha menyerang Gojo untuk mengulur waktu. Hal menarik ke-9, Panda dan Toge yang dikirim oleh Gojo dan sampai di atas SMA Jujutsu langsung menerobos barir dan berusaha untuk melawan Geto. Namun sayangnya perlawanan mereka berdua benar-benar dapat dimentahkan oleh Geto, hingga pada akhirnya mereka berdua dapat dikalahkan dengan mudah oleh Geto. Oh ya, saat Toge dan Panda datang, Geto sudah mengalahkan Maki. Hal menarik ke-10, Yuta akhirnya keluar dari gedung sekolah setelah menyadari ada sesuatu yang terjadi di luar gedung. Nah, di saat itulah Yuta langsung memasang wajah terkejut karena dia melihat Maki sudah tergeletak tak berdaya dengan luka di bagian perut dan kaki kanannya. Sama halnya dengan Toge dan Panda yang sama-sama sudah tergeletak tak berdaya. Dimana karena hal inilah ekspresi terkejut Yuta secara spontan berubah menjadi ekspresi marah sembari mengeluarkan seluruh kekuatan yang dapat dia gunakan. Dan uniknya di adegan ini dia seolah mengeluarkan 3 teknik kutukan. Pertama, teknik pemanggilan kutukan Rika, kedua teknik kutukan yang mengitari pedang, dan ketiga teknik kutukan yang berbentuk air yang muncul di bawah kakinya. Namun sayangnya sampai saat ini sang autor belum menjelaskan secara detail tentang teknik kutukan yang berbentuk air milik Yuta. Lalu sebenarnya apa sajakah kelebihan dan apa sajakah yang bisa dilakukan oleh Yuta dengan teknik kutukan yang digambarkan mirip dengan air ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.